أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd. Saudaraku-saudariku fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala nikmatkan kepada kita. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam, nikmat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kita dinul Islam, yang memberikan petunjuk kepada kita, kepada hati-hati kita untuk melapangkan dada kita untuk menerima dinul Islam. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk berzikir, untuk beribadah, untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga segala nikmat-nikmat ini ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menambahkan nikmat Islam, nikmat iman ke dalam hati kita, ke dalam diri kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk berzikir, beribadah, bersyukur, istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah ya Rabb ya Karim, semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas nikmat yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita telah melihat, telah menyimak sebagian dari bagaimana mereka menyambutnya adalah dengan iman dan amal saleh dengan yang sebenar-benarnya. Mereka berlomba-lomba untuk berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlomba-lomba memanfaatkan segala sesuatu yang mereka miliki dari kehidupan dunia, potensi apapun yang mereka punya untuk akhirat, untuk Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengamalkan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka dalam surat Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah dengan semua potensi yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadamu kehidupan akhirat. Perhatikan ayat ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita memanfaatkan semua potensi yang kita punya di kehidupan dunia, umur, waktu kita, kesehatan kita, tenaga kita, bisnis kita, profesi kita, keluarga kita, istri dan anak-anak kita, semuanya, harta kita. Carilah dengan apa yang Allah telah berikan kepadamu daral akhirah, negeri akhirat, kesenangan di akhirat, kenikmatan di surga. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan kamu melupakan bagianmu dari kehidupan dunia. Maksudnya, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berfokus menjadikan akhirat sebagai motivasi kehidupan seseorang, bukan karena dalih alasan mencari akhirat tersebut, kemudian sebagian orang mereka melalaikan hak dan tanggung jawabnya terhadap sesama manusia, sehingga ada sebagian yang mereka suka puasa sunnah, suka qiyamul lail, namun menelantarkan istrinya, menyia-nyiakan istrinya, suka beribadah i'tikaf di masjid, beribadah kepada Allah, membaca Al-Quran dan yang lain sebagainya dari ibadah-ibadah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun meninggalkan mencari nafkah sehingga menantarkan istri dan anak-anaknya. Ini bahkan terjerumus ke dalam dosa dan maksiat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kafa bil mar'i ithman an yudayyi'a man yaqut." Cukuplah seseorang itu berdosa jika dia menyia-nyiakan orang yang harus dia beri nafkah. Berdosa
dengan dalih ngaji, dengan dalih mempelajari ilmu agama, dengan dalih beribadah kepada Allah, fokus untuk ibadah saja, namun menelantarkan istri dan anak-anaknya. Itu berdosa menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam mencari nafkah, menjaga harga diri seorang hamba, menjaga harga diri keluarganya, istri dan anak-anaknya agar tidak menjadi manusia orang-orang yang peminta-minta atau mengharapkan santunan dan sumbangan dari orang lain. Berusaha mencari nafkah dengan cara seperti ini, walaupun akibatnya, konsekuensinya dia ini tidak bisa lebih sering hadir ke majelis ilmu misalnya, tidak bisa lebih sering melaksanakan ketaatan-ketaatan beribadah kepada Allah, kurang waktunya untuk baca Quran, kurang waktunya untuk zikir, kurang waktunya untuk hadir di majelis ilmu, kurang waktunya untuk silaturahim. Tidak mengapa, tidak masalah. Dengan tujuan menjaga kehormatan diri dan keluarganya agar menjadi keluarga yang terhormat, bukan sebagai keluarga yang peminta-minta dan mengharapkan santunan dan sumbangan dari orang yang lainnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Juga kita telah membahas pada kesempatan sebelumnya bagaimana salafun saleh terdahulu dengan segala upaya berlomba-lombanya mereka di dalam mencari akhirat, mereka senantiasa berusaha menjaga keikhlasan amal ibadah mereka. Mereka menjaga keikhlasan amal ibadah mereka dan mereka fokus, betul-betul fokus mencari akhirat sebagai tujuannya. Dan walaupun demikian ikhwatal iman, tetap mereka sangat khawatir jangan sampai apa yang mereka lakukan ini banyak cacatnya di sisi Allah. Mereka merasakan banyak kekurangan dari amal ibadah mereka. Mereka senantiasa berbuat baik, berlomba-lomba dengan kebaikan, menjaga niat dan ikhlasnya karena Allah Subhanahu wa taala, dan di saat yang bersamaan mereka selalu khawatir bahwa apa yang mereka lakukan ini adalah kurang dan ada sesuatu yang akan mengakibatkan perbuatan mereka ini atau yang amal ibadah mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nadha'ul mawazin al-qista li yaumil qiyamah." Dalam surat Al-Anbiya ayat 47, "Wa nadha'ul mawazin al-qista li yaumil qiyamah fala tudhlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin." Dan kami akan meletakkan timbangan dengan penuh keadilan nanti pada hari kiamat, maka tidak ada seorang jiwa pun yang terzalimi sedikit pun, walaupun hanya sebesar biji sawi. Kami akan memunculkannya, kami akan memunculkan hal tersebut. Wa kafa bina hasibin, cukuplah kami sebagai yang menghisab, cukuplah kami yang menghisabnya. Maka salafun saleh menyadari, walaupun mereka berusaha sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka khawatir jangan sampai melakukan suatu kezaliman. Jangan sampai mereka di satu sisi membangun kebaikan-kebaikan, mengumpulkan gunungan-gunungan amal, namun di sisi yang lainnya gunungan amal ini digerogoti, dikurangi, dihabiskan karena kezaliman-kezaliman yang dia lakukan kepada orang lain. Kezaliman karena lisan, kezaliman karena perbuatan tangannya, lisannya, dan segala apa yang dia perbuat untuk menyakiti orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 18, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah setiap jiwa melihat apa yang akan dia siapkan untuk hari esok. Hari esok di sini adalah kehidupan akhirat. Apa yang dia siapkan untuk kehidupan akhiratnya. Dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kalian perbuat. Maka ikhwatal iman, salafun saleh dengan besarnya amal ibadah yang mereka lakukan, mereka masih menganggap hal itu remeh di mata Allah Subhanahu wa taala. Mereka menganggap hal itu remeh bagi diri mereka sendiri, tidak ada artinya jika dihadapkan dengan anugerah, karunia dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala mereka rasakan di setiap saat, di setiap waktu dan di setiap kehidupannya. Terlebih lagi mereka menyadari dan tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Bukhari dalam Tarikhul Kabirnya, dan disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah as-sahihah, dan beliau berkata, "Wa hadza isnadun jayyid."
sanad hadis ini adalah baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna rajulan yujarru ala wajhihi min yaumi wulida ila yaumi yamutu haraman fi mardatillahi azza wa jal la haqqarahu yaumal qiyamah." Nabi bersabda, andai kata ada seseorang sejak hari dilahirkan di muka bumi sampai tua renta dan pikun, diseret wajahnya tidak berhenti, diseret wajahnya sejak hari terlahir sampai tua renta dan pikun untuk mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala, untuk mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala, dari terlahir sampai tua renta dan pikun dia diseret wajahnya untuk mencari ridha Allah, nanti pada hari kiamat dia akan menganggap kecil ibadahnya. Dia menganggap kecil ibadahnya karena dahsyatnya hari kiamat, karena dahsyatnya yaumul qiyamah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini membuat hati-hati mereka menjadi sangat lembut, mudah menangis, mudah tersentuh dengan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mengenal sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, manusia yang paling keras, manusia yang dikenal akan kekerasannya. Namun ketika telah tersentuh iman di dalam hatinya, bagaimana Umar bin Al-Khattab manusia yang lemah lembut dan mudah menangis, sampai disebutkan bahwa di wajahnya ada 2 garis hitam karena seringnya air mata mengucur di pipinya. Umar bin Al-Khattab, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma pun demikian, seakan-akan di bawah matanya ada tali sandal karena seringnya dia menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Andai kata kalian tahu apa yang aku tahu, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Jika kalian tahu seperti apa yang aku tahu, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Nabi menyampaikan di hadapan para sahabatnya, dan mereka para sahabat ini semuanya menutup wajahnya sambil mereka terdengar suara rintihan dan tangisan di masing-masing mereka. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, bagaimana beliau menceritakan tentang para sahabat. Ra'aitu ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falam aral yawma syai'an yushbihuhum. Saya melihat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya melihat para sahabat Rasulullah. Hari ini saya tidak melihat manusia seperti mereka. Kanu yashabuna syu'than sufran ghubr, yasbahuna syu'than sufran ghabra. Di pagi harinya mereka lusuh, pucat, berdebu. Baina a'yunihim amthalu rukabil ma'iz. Di wajah-wajah, di mata-mata mereka seperti lutut kambing menghitam karena seringnya mereka bangun di tengah malam. Qad batu sujjada wa qiyamah. Malam harinya mereka habis dengan sujud dan berdiri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yurawihuna baina jibahihim wa aqdamihim. Mereka berganti antara berdiri, ruku' dan sujud beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza asbahu tamadau kama yamidul syajaru yawmar rih. Di pagi harinya mereka sempoyongan seperti pohon yang tertiup angin. Fahamal wa hamalat a'yunuhum bid-dumu'. Air mata mereka sayu karena seringnya mereka menangis. Dan saya hampir tidak melihat seperti mereka di saat ini. Ini bagaimana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memuji para sahabat. Dan ini juga pelajaran bagi kita ikhwatal iman, bahwa akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang para sahabat. Para sahabat satu dengan yang lainnya saling mengasihi, saling menyayangi satu dengan yang lainnya. Antara Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan sahabat-sahabat yang lainnya antara Muhajirin dan Ansar. Tidak seperti yang didesas-desuskan oleh para pembohong-pembohong Syiah, yang mereka ini mengatakan bahwa antara Ali bin Abu Thalib dan Abu Bakar dan Umar ada masalah ini, itu dan yang lain sebagainya. Semua adalah kedustaan dan semua kebohongan.
sebagai gambaran yang mudah, sebagai contoh yang sederhana akan hal, dan banyak sekali hujjah yang sangat kuat akan hal ini. Jika kita memiliki seorang musuh, dan kemudian musuh kita itu mati, meninggal dunia, meninggalkan banyak anak, kira-kira mau tidak kita menikahi jandanya? Menikahi jandanya untuk mendidik dan membesarkan anak-anaknya? Mustahil. Mustahil. Kita lebih baik tidak akan kenal dia dan semua keluarganya. Namun ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu meninggal dunia, istrinya Abu Bakar dinikah oleh Ali bin Abu Talib. Asma binti Umais radhiyallahu anha adalah salah seorang istri Ali bin Abu Talib yang dulunya adalah jandanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan memiliki beberapa orang anak. Anak-anaknya Abu Bakar yang dari Asma dipelihara, dibesarkan, dididik oleh Ali bin Abu Talib radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan bagaimana hubungan akrab antara para sahabat satu dengan yang lainnya. Dan Ali bin Abu Talib sendiri, beliau adalah mertuanya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Mertuanya Umar, salah seorang putri beliau, putri antara Ali dengan Fatimah yang bernama Ummu Kulthum, dinikah oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhai para sahabat ajma'in. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Para sahabat, para salafun salih terdahulu, jika salah seorang di antara mereka terjerumus dalam dosa dan maksiat, mereka bergegas bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ayat 31, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Dan bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala keseluruhannya, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian menjadi orang yang sukses, agar kalian menjadi orang yang sukses. Sufyan bin Uyainah rahimahullah ditanya, "Ma alamatu taubatin nasuh?" Apa ciri orang yang taubatnya sudah nasuha? Apa ciri orang yang sudah bertaubat secara taubatun nasuha? Maka beliau mengatakan arba'atu asya. Ada 4 ciri orang yang jika memiliki 4 ciri ini, maka dia telah dikatakan sebagai telah bertaubat dengan taubatan nasuha. Yang pertama, qillatud dunya, sedikit dunia. Maksudnya zuhud dari kehidupan dunia. Wa dhillatun nafs, rendahnya diri ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kathratut taqarrubi ila Allah taala bitta'at, memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan ketaatan-ketaatan. Dan yang keempat, wa ru'yatul qillati wan naqsi fi dzalik, walaupun memperbanyak ketaatannya, memperbanyak kebaikannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang keempat, dia melihat segala apa yang diperbuat itu semuanya sedikit, kurang, tidak ada artinya. Ini orang yang bertaubat dengan taubatan nasuha. Sedikit dunia, rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang keempat, menganggap dirinya remeh, menganggap apa yang telah dia perbuat tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu menasihatkan, jalisut tawwabina fa innahum araqqu afidah. Sering-seringlah kalian berkumpul dengan orang-orang yang bertaubat, karena mereka adalah orang-orang yang paling lembut hatinya. Dan mereka ikhwatal iman sangat takut akan riya. Mereka sangat menjaga amal ibadah mereka, sehingga tidak sedikit dari salafun salih terdahulu ketika beramal, mereka sembunyikan amalnya dari saudaranya, bahkan dari istri dan anak-anaknya. Mereka khawatir jangan sampai amal ini riya dan dibatalkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari mereka tidur di samping istrinya, namun hatinya, lisannya berzikir kepada Allah, matanya bercucuran air mata, dan istrinya yang di sebelahnya tidak tahu. Tidak tahu. Abu Hazim rahimahullah beliau berkata, qad radiya ulama'u zamanina hadza bil kalam wa tarakul amal. Para ulama-ulama di zaman kita lebih suka ngomong dan mereka meninggalkan beramal. Wa qad kana as-salaf rahimahumullah yaf'aluna wa la yaqulun.
Beliau mengomentari sebanyak manusia di zaman sekarang. Ini di zaman Abu Hazim, zaman ratusan tahun yang lalu. Bagaimana manusia lebih suka bicara ketimbang beramal. Sedangkan salafun salih terdahulu beramal dan tidak bicara. Yaf'alun wa la yaqulun. Terus beramal tapi tidak menceritakan amalnya. Thumma sara alladziina ba'dahum yaf'aluna wa yaqulun. Nanti setelah muncul generasi, setelah hilangnya generasi salaf, generasi orang-orang baik ini yang banyak berbuat sedikit bicara, akan muncul generasi banyak berbuat banyak bicara. Ya, berbuatannya banyak tapi cerita terus ke orang. Ya, setiap saat update status. Ya, haji, umrah, tawaf, zikir, qiyamul lail, semuanya dia sendiri yang nyatet, nggak ngasih malaikat jatah untuk nyatet amalnya. Ya, kalau setiap amalan kita yang mencatatnya, apa yang dicatat oleh malaikat? Ya, alhamdulillah sudah puasa hari ini. Wah, buat status. Alhamdulillah sudah qiyamul lail. Wahai saudaraku, bangunlah malam ini. Buat terus bagaimana? Buat status di jam 3 malam, di broadcast. Haji, berangkat haji, kondisi Arafah saat ini begini, sambil selfie. Ya. Seakan-akan dia dikirim oleh salah satu media untuk membuat laporan. Arafah bagaimana, Mina bagaimana, dia kondisi di Ka'bah seperti apa, tanpa melepaskan foto selfie. Jadi bukan ibadah pribadi, sepertinya dia ada orang yang patungan untuk berangkatin dia berangkat haji dan umrah, sehingga dia dipaksa untuk kasih laporan. Kesannya seperti itu. Kalau ini ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, lebih baik jangan ada orang yang tahu. Karena dia mengharapkan pahalanya antara dia dengan Allah. Maka sebagian kebiasaan buruk yang sering dilakukan di bangsa ini adalah walimatus safar. Ini kebiasaan buruk, bukan kebiasaan baik. Apa yang mau dipamerkan di walimatus safar? Apa yang mau dimalimahkan? Sudah ada jaminan hajinya mabrur sehingga disyukurin, diajarkan acara sebelum berangkat. Ada jaminan, oh, alhamdulillah saya mau berangkat haji dan pasti hajinya mabrur, maka saya adakan walimah hari ini. Tidak ada. Kalau perlu tetangga tidak tahu kita berangkat haji. Karena ini ibadah antara kita dengan Allah. Kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang menilainya, bukan manusia, bukan tetangga kita, bukan mertua, bukan kolega kita, bukan siapapun. Antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Generasi setelah salaf banyak di antara mereka berbicara, banyak bicara dan banyak berbuat. Kemudian kata Abu Hazim, "Tsumma sara alladziina ba'dahum yaquluna wa la yaf'alun." Nanti akan muncul lagi generasi sesudahnya, banyak omongnya, nggak ada amalnya. Omongnya banyak. Kalau menjadi komentator, jagonya luar biasa. Tapi ketika diminta untuk berbuat, nanti dulu, saya biar orang lain aja yang berbuat. Kita mengamati, kita melihat, menjadi komentator, kritikus, dan yang semisalnya. Maka di zaman ini luar biasa. Kita melihat di zaman sekarang ini laris pekerjaan pengamat. Wah, ini pengamat ini memiliki mungkin gajinya yang termahal. Setiap hari muncul pengamat baru, ruwaibidah, ya. Orang-orang yang sedikit ilmunya, sedikit amalnya, namun komentar ini, komentar itu seakan-akan kalau diamanati negara ini dia bisa membereskan semua urusan negara ini. Yang setiap komentarnya merusak lebih banyak ketimbang maslahatnya. Kata beliau, kata Abu Hazim rahimahullah, beliau berkata, "Wa sayati zamanun ahluhu la yaquluna wa la yaf'alun." Nanti akan muncul suatu zaman orang yang hidup di zaman itu enggak ada omongnya, enggak ada amalnya. Do nothing. Ya, tidak berbuat apapun. Para salafun salih, mereka ini berusaha ketika tahu hadis, mereka merasa beban yang berat kalau mengetahui sebuah hadis, dia hafal hadisnya namun tidak diamalkan. Takut mereka. Sampai pernah Sufyan bin Uyainah rahimahullah, pernah sekali waktu beliau duduk, ada sekelompok orang datang kepada beliau, pengen dengar hadisnya. Ya Imam, sampaikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun beliau diam. Jangan. Dia tidak mau. Ma ana bi ahlin an uhaddits wala antum bi ahlin an tasma'u. Saya enggak pantas menyampaikan hadis. Dan kalian pun tidak pantas untuk mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma mithli wa mithlukum illa kama qala al-qailu iftadahu fastalahu. Kita ini sama-sama.
banyak aibnya dan harus memperbaiki diri. Banyak cacatnya dan kita harus sibuk untuk memperbaiki diri kita. Dan subhanallah ikhwatal iman, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di zaman ini perkembangan Islam, kajian-kajian, pelajaran-pelajaran keislaman dibuka luar biasa, melebihi di zaman-zaman sebelumnya. Melebihi zaman-zaman sebelumnya, melebihi waktu-waktu sebelumnya. Banyak ustadz-ustadz, banyak kajian-kajian. Mau di rumah kita mau ngaji secara online, live via YouTube, Facebook dan yang lain-lainnya bisa kita simak. Tapi coba kita bandingkan banyaknya ilmu yang telah kita kumpulkan dengan amal yang telah kita lakukan. Para salafun saleh seringkali mereka mengatakan, jika saya bandingkan antara ilmu yang saya miliki dengan amal yang telah saya amalkan, saya khawatir diriku adalah orang munafik. Kita khawatir seperti itu. Ngaji terus, belajar terus, tapi nggak sempat untuk beramal. Tidak diamalkan ilmunya. Sedangkan salafun saleh terdahulu, mereka belajar dan mereka mengamalkan. Tidak melewati 10 ayat, kecuali mereka berusaha mengamalkan 10 ayat itu, baru nambah ilmu. Dan subhanallah, Nabi SAW menyampaikan memang bahwa nanti di akhir zaman, di antara ciri-ciri akhir zaman intisyarul qalam, tersebarnya pena. Mudah sekali orang itu menulis. Banyak cetakan-cetakan, buku-buku mudah diperoleh. Setiap orang punya hak tulis. Ya, tidak punya apa-apa, tidak memiliki ilmu apapun, komentar, memberikan catatan, status dan yang lain sebagainya. Sampah-sampah yang keluar. Namun mudahnya media tidak membuat berkurangnya kebodohan. Di saat yang bersamaan Nabi SAW menyampaikan bahwa nanti di akhir zaman, walaupun banyaknya media, mudahnya orang untuk menuntut ilmu, untuk mencatat, untuk menulis, cetakan buku dan yang semisalnya, namun kata Nabi SAW di akhir zaman juga intisyarul jahl, intasyaral jahl, tersebarnya kebodohan. Lebih dahsyat ketimbang terjadi di masa-masa sebelumnya. Ya, sehingga di zaman yang secanggih ini ada orang bisa percaya bisa mencetak uang tanpa mesin cetak. Ya, percaya. Walaupun dia tidak pernah kerja di BI, tapi diyakini. Ya, subhanallah, 1 ketangkep, 10 muncul yang lainnya. Ya, dan banyak pengikutnya. Ada yang profesor, anggota MUI lagi. La haula wala quwata illa billah. Kebodohan model apa lagi? Kejahilan model apa lagi yang sudah kita lihat? Ngelihatnya mau ketawa sambil nangis. Namun inilah kenyataan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, zaman sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, para salafun salih terdahulu, mereka dengan segala amal yang mereka lakukan, ketaatan yang mereka bertaqarrub kepada Allah, mereka juga tetap menjaga kesalehan mereka secara sosial satu dengan yang lainnya. Bukan berarti ahli ibadah, ibadahnya luar biasa, Senin Kemisnya Masya Allah, tahajudnya luar biasa, namun ngutang gak bayar-bayar. Ya, riba terus, bohong gak berhenti, zalim gak berhenti. Mereka sadar, mereka tahu. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, "Man kanat li akhihi 'indahu madhlimatun min 'irdin aw malin falyuhallilhu al-yawma qabla an yu'khadha minhu yawma la dinara wa la dirham fa in kana lahu 'amalun salihun ukhidha minhu biqadri madhlimatihi wa in lam yakun lahu 'amalun ukhidha min sayyiati sahibihi faju'ilat 'alaihi." Nabi SAW bersabda, barang siapa yang masih memiliki tangguhan kezaliman terhadap saudaranya di dunia ini, baik itu karena pernah membicarakan harga diri kehormatan saudaranya, pernah menghibahnya, memfitnahnya, menuduhnya dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar, atau terkait dengan hartanya, ya, mengambil tanpa hak dan yang semisalnya, falyuhallilhul yaum, hendaklah minta halalnya hari ini, kata Nabi. Segera minta halalnya, minta ridhonya, minta maafnya kepada orang tersebut hari ini. Qabla an yu'khadha minhu yawma la dinara wa la dirham, sebelum nanti akan ditagih dari orang itu, ditagih darinya pada hari tidak ada dinar, tidak ada dirham, tidak bisa dibayar. Fa in kana lahu amalun salih, maka kalau dia punya gunungan-gunungan amal, punya amal-amal saleh,
ukhidha minhu biqadri madhlimatihi, diambillah dari amal solehnya sesuai dengan kadar kezalimannya. Wa illam yakun lahu amalun, kalau sudah habis tidak lagi ada amalnya, ukhidha min sayyiati sahibihi faju'ilat alaihi, maka diambillah dari dosa-dosa orang yang menuntutnya, dibebankan kepada orang tersebut. Karena di saat itu tidak ada lagi kecuali pahala dan dosa. Dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabatnya, atadruna manil muflis, tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut? Siapa orang yang rugi, yang bangkrut? Para sahabat berkata, al-muflisu man la dinara wala dirham wala mata'. Orang yang bangkrut ya Rasulullah yang tidak punya dinar, tidak punya dirham, tidak punya harta benda, tidak punya perhiasan, itu orang bangkrut, yang kehabisan hartanya semuanya. Faqalan, maka Nabi SAW bersabda, innal muflisa min ummati, orang yang bangkrut dari umatku. Perhatikan, dari umat Muhammad. Artinya yang beliau sampaikan bisa jadi adalah kita, atau salah seorang di antara kita, wal'iyadzubillah. Nabi bersabda, orang yang bangkrut dari umatku, ya'ti yaumal qiyamah, nanti dia datang pada hari kiamat, bisolatin wa siyamin wa zakah, dengan membawa pahala salat, membawa pahala puasa, membawa pahala zakat. Wa ya'ti, namun dia datang waqad syatama hadza, dia pernah mengumpat si ini. Wa akala mala hadza, pernah memakan harta si itu. Wa safaka dama hadza, pernah menumpahkan darahnya si fulan. Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi, maka si penuntut tadi yang pernah diumpat, yang pernah difitnah, yang pernah dimakan hartanya, yang pernah ditumpahkan darahnya, dia akan datang menuntut, diambillah dari kebaikannya, diberikan kepada orang, diambilkan dari kebaikannya, diambilkan dari kebaikan, terus demikian untuk membayar kezaliman orang tersebut. Fa idza faniyat hasanatuhu qabla an yaqdiya ma alaihi, ketika habis segala kebaikannya dan masih tersisa orang yang menuntutnya, ukhidha min khatayahum faturihat alaihi thumma turiha finnar, maka diambillah dari dosa-dosa si penuntut itu, dibebankan ke orang tersebut, dan orang itu dilemparkan ke api neraka. Ini orang bangkrut, merasa sudah banyak amalnya, dan betapa banyak sebagian dari kita ikhwatal iman lebih ingat amal solehnya ketimbang dosa-dosanya. Amal soleh jangan diingat-ingat, pasti kecatat. Yang harus sering kita ingat dosa-dosa kita, karena belum tentu dimaafkan oleh Allah. Apalagi jika terkait tentang zalim terhadap orang, harta, harga diri seseorang, kita menghina dia, menghibahnya, menuduh dengan tuduhan-tuduhan tanpa hak. Hal-hal itu yang tidak akan pernah diluputkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan membiarkannya, akan menuntut kita, mengambil kita dari segala apa yang kita lakukan. Wal'iyadzubillah. Juga para salafun salih terdahulu, mereka merasa khawatir, jangan sampai, dan mereka merasa khawatir bahwa segala amal ibadah yang mereka lakukan, syukur yang mereka lakukan, tetap masih kurang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka selalu merasa kurang dari syukur yang telah mereka lakukan, karena mereka meyakini sebagaimana Allah firmankan dalam surat Ibrahim ayat 34, wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kaffar. Dan Allah telah memberikan kepada kalian semua yang kalian minta, dan jika kalian hendak menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Jika kita menghitung nikmat Allah, tidak akan pernah mampu menghitungnya. Dan sesungguhnya manusia sangat zalim, sangat kufur. Allah menyebutkan karakter dan ciri sifat dasar manusia, zalum kafar, sangat zalim, sangat kufur. Agar tidak menjadi seperti ini, taat dan tunduk kepada Allah, mengikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, menundukkan hati ini di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para salafun salih terdahulu, di antaranya Mujahid, Makhul rahimahumullah, ketika menafsirkan firman Allah, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im", kemudian nanti kalian pasti akan ditanya oleh Allah akan nikmat-nikmat Allah. Mereka berkata, "Innahu syarabul barid wa dhillul masakin wa shiba'ul batan wa i'tidalul khalq wa ladzatun naum."
bahwa yang akan ditanya, kalian nanti akan ditanya akan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian, minuman sejuk yang kita minum, naungan teduh dari rumah kita, kenyangnya perut kita, bisanya kita berdiri dengan tegak, nikmatnya tidur kita, semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berjanji, Allah bersumpah, wala tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Sungguh pasti kalian akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala akan nikmat-nikmat. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sekali waktu beliau keluar, sudah Isya? Belum ya? Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sekali waktu keluar dari rumahnya dalam keadaan kelaparan. Beliau lapar, bertemu dengan Abu Bakar dan Umar. Kemudian Nabi bertemu dengan Abu Bakar dan Umar, ma akhrajakum fi hadhihi sa'ah. Apa yang menyebabkan kalian keluar pada jam segini? Mereka mengatakan, ya Rasulullah, akhrajana al-ju', lapar ya Rasulullah. Kita kelaparan di rumah, kita nggak ada yang kita makan di rumah. Manusia-manusia terbaik yang ada di muka bumi, Abu Bakar dan Umar. Nabi tersenyum dan bersabda, wallahi ma akhrajani illa ma akhrajakuma. Demi Allah, aku pun keluar dari rumah karena sebab yang sama. Karena lapar dan tidak ada yang bisa dimakan di rumahnya. Sudah mau ngapain di rumah, keluar akhirnya. Maka mereka bertamu ke rumah salah seorang sahabat Ansar. Ketika masuk ke rumah sahabat Ansar ini, kalau tidak salah Abu Talha Al-Ansari radhiyallahu anhu. Abu Talha tidak ada di rumah, yang ada istrinya, Ummu Sulaim. Nabi SAW mengucapkan salam, Assalamualaikum. Diucapkan sekali, tidak ada jawaban. Diucapkan 2 kali, tidak ada jawaban. Diucapkan 3 kali. Ketika mereka hendak pergi, baru dengar jawaban, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kata yang di rumah, ya, istrinya Abu Talha, ya Rasulullah, bukan karena tidak dengar salammu, namun kapan lagi kita dapat salam dari Nabi dan Abu Bakar dan Umar. Ya, jadi ditunggu salamnya 3 kali baru dijawab. Ini cerdasnya para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Ya, nunggu salamnya Rasulullah SAW. Ditanya, suamimu ada? Tidak ada. Maka Nabi akan berkata, tunggu ya Rasulullah, sebentar lagi dia balik. Dia hanya mengambilkan, jazakallah khair, dia hanya mengambilkan, lagi memetik kurma. Maka tidak lama datanglah Abu Talha, melihat yang datang ke rumahnya adalah Rasulullah SAW dan Abu Bakar dan Umar. Maka bergembiralah Abu Talha, wallahi tidak ada tuan rumah yang kedatangan tamu semulia diriku pada hari ini ya Rasulullah. Tamunya Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Maka disajikan kurma. Beliau memiliki beberapa hasil panen kurmanya, disajikan kepada Nabi SAW. Kemudian dia ngambil pisau untuk menyembelih kambing. Nabi SAW bersabda, iyyaka wal halub. Kemudian disembelihkanlah kambing, dimasakkan untuk Nabi SAW dan disajikan untuk Rasulullah SAW. Selesai para sahabat mengkonsumsi, Rasulullah SAW dan para sahabatnya, digambarkan bahwa Nabi SAW memakan kambing itu sampai minyaknya kambing itu membasahi janggut beliau sallallahu alaihi wasallam. Selesai itu Nabi SAW bersabda, menyampaikan firman Allah, wala tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Sungguh pasti nanti pada hari kiamat kalian akan ditanya oleh Allah tentang nikmat-nikmat ini. Akhrajakuma, kalian keluar dari rumah kalian dalam keadaan lapar, dan kalian kembali dalam keadaan kenyang dengan nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Ini pasti ditanya. Jika nikmat ditanya, bagaimana dengan dosa-dosa? Siapkah kita? Allahul musta'an, wala haula wala quwata illa billah. Aqulu qouli hadza, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya Ustaz ya? Sampai jam 8. Sampai jam 8. Jadi lanjut sedikit, terus kemudian soal jawab. Alhamdulillah,
Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Nikmat atau mensyukuri nikmat adalah dengan memanfaatkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakallahu khair. Di samping seseorang itu mensyukuri dengan lisannya, memuji Allah akan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadanya, di samping itu adalah memanfaatkan nikmat yang Allah telah berikan kepada kita untuk takwa dan bukan untuk maksiat. Sahal At-Tusturi rahimahullah, beliau berkata, ada'u syukri lillahi ta'ala annaka la ta'sihi bi ni'amihi 'alaika. Menunaikan syukur kepada Allah adalah janganlah engkau berbuat maksiat kepada Allah dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepadamu. Fa inna jawarihaka kullaha min ni'amihi 'alaika fala ta'sihi bi syai'in minha. Semua anggota tubuhmu adalah dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tangan, kaki, mata, telinga, lisan, hati, semua adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kalian bermaksiat kepada Allah dengan sesuatu pun dari nikmatnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Karena berharganya takwa, karena betapa mahalnya takwa yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada seorang hamba, maka para salafun saleh terdahulu mereka sangat mensyukuri nikmat takwa ini melebihi segala apa yang ada di dunia dan semua isinya. Dan takwa ini banyak yang didefinisikan oleh para ulama, di antaranya Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Beliau menjelaskan bagaimana ketakwaan seseorang. Beliau berkata, la yablughu ahadun maqamat taqwa hatta la yakuna lahu fi'lun wala qaulun yuftadahu bihi fid dunya wal akhirah. Tidaklah seseorang itu akan sampai kepada tingkatan takwa sampai dia tidak memiliki perbuatan atau ucapan yang nantinya dia akan dicela karena ucapan atau perbuatan itu, baik di dunia maupun di akhirat. Dan ada seorang bertanya kepada beliau, kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz, mata yablughul abdu sanamat taqwa? Kapan seseorang itu mencapai puncak-puncak ketakwaan? Beliau berkata, idh wada'a jami'a ma fi qalbihi minal khawatir fi tabaqin wa tafa bihi fi suqi wa lam yastahi min syai'in fihi. Dia akan mencapai puncak-puncak ketakwaan jika misalnya, kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz, misalnya dia meletakkan semua isi hatinya di sebuah nampan, semua isi hati ditaruh di nampan, dan dia bawa keliling di pasaran, di jalan-jalan, di hadapan orang, dan dia tidak malu sedikit pun dengan apa yang nampak tersebut. Itu puncak ketakwaan. Paham maksudnya? Ya, kita, apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat, terkadang berbeda dengan apa yang ada di isi hati seseorang. Kadang isi hatinya ini sangat kotor, ngeres, purno mungkin, jelek, buruk. Namun dia tampakkan hal-hal yang berbeda dengan itu. Takwa bukan seperti ini. Apa yang terlihat sama dengan apa yang di dalam hatinya. Jadi andai kata misalnya semua orang ini tahu isi hati kita, kita nggak malu sama sekali dengan apa yang mereka tahu dari isi hati kita. Tidak ada hal buruk yang ada di batin kita sama sekali. Ini tidak mudah. Ini tidak mudah. Karena terkadang bersitan pikiran-pikiran buruk dalam hati seseorang. Kita sendiri kadang malu terhadap diri kita sendiri.
Dan ini hanya berlaku bagi orang-orang yang masih memiliki sifat malu. Ya, karena di akhir zaman semakin berkurang sifat malu ini. Semakin berkurang sifat malu seseorang. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan al-haya'u syu'batun minal iman. Malu adalah sebagian dari keimanan. Innal haya'a la ya'ti illa bi khairin. Dan malu itu, sesungguhnya malu itu selalu mendatangkan kebaikan. Seseorang jika masih memiliki sifat malu, maka mereka akan menjaga segala perbuatannya, lisannya, ucapannya, perbuatannya, terutama di hadapan orang, karena malunya, karena takut tercela, takut aib. Namun ketika seseorang sudah tidak memiliki sifat malu, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Di antara apa yang di antara kalimat-kalimat para nabi-nabi terdahulu yang sampai kepada umat-umat kita saat ini adalah ucapan para nabi tersebut, jika kamu tidak punya sifat malu, silahkan kamu perbuat apa yang kamu mau. Ada seorang bertanya kepada Fudail ibn Iyad rahimahullah, Ayyul biladi tuhibbu li an uqima fi? Sebaiknya saya tinggal di mana? Ya, terkadang seorang sering bertanya kepada orang berilmu karena resah, karena gelisah, karena merasa bahwa tempat tinggalnya atau negeri yang dia tempatin ini tidak layak untuk beriman, untuk beramal soleh, untuk bertakwa kepada Allah. Dia pengen hijrah, pengen pindah. Sebaiknya pindah kemana? Apakah ke Mekah, ataukah ke Madinah, ataukah ke negeri Syam, atau ke yang lain-lainnya? Maka dijelaskan oleh Fudail ibn Iyad rahimahullah, laisa bainaka wa baina baladin nasabun. Tidak ada nasab tertentu antara kita dengan suatu negeri tertentu. Tidak ada nasab antara kita dengan satu negeri tertentu. Beliau mengatakan bal khairul biladi ma hamalaka 'ala taqwa. Sebaik-baik negeri adalah yang membuatmu mudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ungkapan yang disampaikan oleh sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu an dan disahihkan oleh Syekh masyhur Hasan Salman dalam kitab beliau Qadhiyatu Filastin. Salman Al-Farisi berkata, innal ardhal muqaddasata la tuqaddisu ahlaha. Bahwa tanah suci tidak serta-merta mensucikan orang yang tinggal di tanah suci tersebut. Tidak otomatis kalau tinggal di Mekah pasti baik. Tidak otomatis tinggal di Madinah pasti baik. Karena orang yang baik adalah yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Mekah pernah ditinggali oleh manusia-manusia paling kafir kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai menyebabkan mereka penduduknya pernah berencana untuk membunuh Rasulullah SAW dan mengusir Rasulullah SAW di Mekah. Itu menunjukkan bahwa tanah suci tidak otomatis membuat orang itu penghuninya suci. Namun ketakwaan dia dengan Allah Subhanahu wa taala lah yang mempengaruhi seseorang. Mau tinggal di mana, jika dia bertakwa kepada Allah, dia adalah hamba Allah yang mulia. Maka para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, mereka ini tidak berat untuk meninggalkan Mekah, Madinah selama mereka meninggalkan negeri-negeri yang mulia ini tujuannya untuk takwa kepada Allah, untuk berdakwah, untuk jihad dan yang semisalnya. Ini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Masih ada pembahasan kita tentang bagaimana persiapan salafun salih terdahulu di dalam menyambut hari akhirat, dan nanti selanjutnya kita akan mempelajari, melihat hal-hal yang memperbaiki iman seseorang terhadap imannya terhadap hari akhir, atau hal-hal yang akan merusak keimanannya, bahkan kehidupannya, mempengaruhi kehidupan seseorang di kehidupan akhiratnya. InsyaAllah pada kesempatan berikutnya kita akan melihat bagaimana perjalanan seorang hamba menuju negeri akhirat, apa yang harus dia siapkan, keimanan yang bagaimana, amalan-amalan apa yang menyebabkan seorang itu terjaga keistiqomahan hidupnya di kehidupan dunia, dimudahkan untuk husnul khatimah, dan juga dosa-dosa apa yang menyebabkan seseorang itu su'ul khatimah dan yang lain-lainnya. Sampai insyaallah jika Allah Subhanahu wa taala mudahkan, kita akan membahas sampai kepada derajat tingkatan terakhir, bagaimana penduduk surga di surganya, nikmat apa yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi mereka,
Semoga Allah SWT memudahkan kita untuk mengkaji hal ini. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini ikhwatal iman, silahkan jika ada yang mau ditanyakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, ini kan kita kan sebagai umat Islam kita kan mempunyai pertanggungjawaban atas apa yang diperbuat oleh kita ini. Betul. Dan kebiasaan sekarang yang saya sebagai pemuda itu lebih membanggakan, lebih bangga dia mempertontonkan apa yang sebenarnya itu tidak boleh dilakukan tapi dia lakukan. Yang mau saya tanyakan itu amalan yang buruk ini yang saya mau bilang itu adalah tentang pornografi gitu. Iya. Sudah di HP, komputer, di mana-mana. Dan itu udah saya ingat menurut statistik itu 90% anak Indonesia sudah melihat konten itu. Iya. Rata-rata berumur 12 tahun. Mungkin sekarang udah lebih bawah. Dan saya mau tanyakan itu bagaimana cara penanggulangannya itu, karena itu dari koran, dari HP, komputer dan lain-lain. Itu dalilnya dan dalilnya di Al-Quran itu bagaimana? Baik. Terkait tentang pornografi, tadi disampaikan anak usia 12 tahun. Saya pernah menghadiri sebuah analisa tentang hal ini dari salah satu lembaga yang memang konsen tentang masalah pornografi. Ya, dia melakukan tes, macam tes gitu untuk anak-anak SD, anak-anak SD di Jakarta. Dan Allahul Musta'an, lembaga ini melakukan penelitian termasuk di sekolah anak-anak juga di Jakarta Timur sini. Di sekolah anak-anak sendiri SD Islam itu hasil setelah diajukan tes, kemudian dia membuat statistik bahwa rata-rata yang sudah tahu pornografi usia SD di sekolah anak-anak aja 60%. Dan kata lembaga ini termasuk yang paling kecil yang pernah kita lakukan di Jakarta. Ada satu sekolah Islam yang 90% siswanya tahu akan pornografi. SD. Lebih mengerikannya lagi, 70% lebih mereka tahu pornografi itu bukan dari luar rumah, tapi dari dalam rumah. Dari perilaku kedua orang tuanya, dari handphone, ya, media sosial, internet. Dari hal-hal ini mereka tahu dari rumah, bukan dari luar rumah. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan lembaga tersebut, ini lembaga yang memang konsen di bidang ini dan dia memang ke arah Islam, ya, saya perhatikan. Mereka menilai bahwa ini adalah narkoba milenium, yang mengatakan bahwa pornografi adalah narkoba yang menjangkiti banyak hati dan pikiran manusia di zaman sekarang dengan sangat mengerikan. Saya membaca sebuah buku tentang hal ini, bahwa Amerika itu rusak karena ini. Jadi sebuah buku, menurut seorang orang Amerika, dia membahas tentang bahwa ini adalah narkoba milenium. Dia menyampaikan bahwa dulu di zaman dia masih kecil, penulis itu mengatakan ketika dia masih remaja atau masih kecil, dia ketika ingin melihat hal-hal yang sifatnya pornografi harus keluar rumah, cari kasetnya, ya, yang agak besar misalnya. Dia menceritakan itu. Dan baru dia nonton dengan sembunyi-sembunyi di rumah dan lain sebagainya. Tidak mudah mengaksesnya, tidak mudah mendapatkannya.
Namun sekarang diobral dengan begitu murahnya. Ya, nggak nyari dapat. Ya, nggak nyari kadang ditawarin, nongol. Apalagi kalau sengaja memang orang yang sudah pikirannya kotor. Nah, bagaimana menanggulanginya? Yang seperti ini tidak bisa ditanggulangi sendirian. Artinya tidak bisa, oh ini solusinya, ya dia harus lebih bertakarub kepada Allah, lebih bertakwa. Memang benar itu solusi yang terjitu. Tapi jika orangnya sadar. Namun kalau orang yang nggak mau sadar, tidak mau baik, tidak mau benar, tidak mau memperbaiki dirinya, maka tidak bisa. Kamu harus bertakwa kepada Allah sebagainya. Tapi dia enggan. Jadi banyak peran orang tuanya, lingkungannya. Saya mengambil kesimpulan, subhanallah, kalau kita ingin menyekolahkan, kita orang tua ingin menyekolahkan anak kita di sekolah Islam, tujuannya agar anak kita jadi baik. Tujuannya pada dasarnya seperti itu. Kita pengen anak kita jadi baik. Kita overprotective di rumah kita, cara mereka bicara, cara mereka berperilaku, informasi apa yang masuk ke dalam mereka, dan yang lain sebagainya, kita protektif luar biasa. Tapi kita nggak tahu bagaimana orang tua, teman-teman kita terhadap mereka di rumahnya. Ya, bocornya dari situ. Ya, kita menjaga jangan sampai ada kosakata yang tidak benar diucapkan oleh anak-anak kita di rumah. Mereka belanja kosakata itu di sekolah. Ya, dapat pulang membawa kosakata aneh. Dari mana nih? Di rumah nggak keluar ini. Tidak ada. Ternyata dari teman-temannya. Maka memang perlu sekolah Islam itu bukan, artinya sekolah ini bukan hanya sekedar mendidik anak sekolah yang sekolah di tempat mereka, tapi mendidik orang tua yang menyekolahkan anaknya di sana. Bagaimana masing-masing orang tua punya visi yang sama. Kadang orang tua itu pengen anaknya soleh, tapi dia nggak siap kalau anaknya jadi anak soleh, nggak siap. Jadi ketika anaknya, harusnya mama berjilbab ya, udah jangan ekstrim-ekstrim amat kamu, ya. Karena anaknya mendapatkan pelajaran seperti itu dari sekolah. Atau misalnya anaknya diajarin jujur di sekolahnya, diajarin untuk bertutur kata jujur, berkata yang baik dan benar. Tapi misalnya di rumah, misalnya ada orang nyari ayahnya, bilang ayah nggak ada. Pak, nggak boleh berbohong kata guru di sekolah. Udah jangan banyak omong kamu. Ya, orang tuanya nggak siap kalau anaknya belajar jadi orang soleh. Tapi malah diajarin, ya kalau kamu di sekolah jadi anak soleh, di rumah jadi kelihatan aslinya. Ya. Idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalu ila syayatinhim qalu inna ma'akum innama nahnu musa. Diajarin untuk jadi orang munafik. Ya. Menampilkan kesolehan sekali waktu, kelihatan aslinya pada sekali waktu yang lainnya. Jadi bagaimana cara memperbaikinya? Ya kunci dasarnya memang adalah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang zina misalnya, perzinahan, Allah tidak mengatakan janganlah kamu melakukan zina. Dalam surat Al-Isra ayat 32 Allah berfirman, "Wala taqrabuz zina." Jangan kamu mendekati zina. Jangan kamu mendekati perzinahan. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Karena sesuatu yang keji dan jalan yang sangat buruk. Yang dilarang oleh Allah mendekatinya. Semua langkah yang mendekat kepada perzinahan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita melihat dinul Islam sangat menjaga. La yakhluwanna ahadukum bimra'atin. Janganlah salah seorang di antara kalian berduaan dengan seorang wanita illa wa ma'ahadhu mahram, kecuali wanita tersebut ada mahramnya. Kalau tidak, ketiganya adalah syaitan. Nabi melarang berduaan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, kecuali harus wanita itu ada mahramnya. Siapa yang dimaksud dengan mahram? Adalah misalnya suaminya atau saudara laki-laki dari atau kerabat laki-laki dari sang wanita ini yang haram dinikahi olehnya. Apakah saudara kandungnya yang sudah baligh, ya, atau keponakannya, ya, pokok atau pamannya atau ayahnya, ya, yang sudah baligh, itu mahram, yang haram dinikahi oleh wanita tersebut. Jadi kalau misalnya iya kok dia bawa mahram, siapa? Adiknya yang baru masuk TK nih. Ini bukan mahram, ya, ini hanya dalih saja untuk melegalkan maksiat, yaitu bukan mahram. Nabi melarang berduaan seseorang laki-laki dengan wanita yang bukan mahram. Sampai ada seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, alhamu, kaifal hamu?"
bagaimana dengan kerabat sang suami? Al-hamu di sini kerabat sang suami, kerabat laki-laki dari sang suami. Apakah itu ayahnya suami, saudara kandungnya suami? Bagaimana kalau misalnya kita laki-laki nih datang ke rumah saudara kita, adik kita laki-laki, kita ke rumahnya, adik kita nggak ada, yang ada adalah istrinya dan anak-anaknya masih kecil-kecil. Boleh apa boleh? Boleh masuk kita? Nggak boleh, haram. Nabi bersabda, alhambu al-maut, ipar itu kerabat suami penyebab kematian, kata Nabi SAW. Rusak, banyak rumah tangga rusak karena itu. Kita kurang lebih bahasanya sekarang ini, kurang lebih saja, masa ipar sendiri nggak boleh masuk? Memang haram, nggak boleh. Tidak boleh mempersilahkan saudara suami masuk ke rumah ketika suaminya nggak ada, walaupun saudara suami. Tunggu sampai suaminya ada baru boleh dipersilahkan. Ini dinul Islam. Dan Nabi SAW melarang seorang laki-laki berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahramnya. Berjabat tangan haram, yang bukan mahram diharamkan. Kita berjabat tangan dengan ipar kita haram, nggak boleh. Istri dari saudara kita itu haram, kita tidak boleh kita berjabat tangan dengan mereka, karena mereka bukan mahram dengan kita. Sewaktu-waktu cerai dengan saudara kita, kita bisa nikah dengan mereka. Nah, ini diharamkan. Nabi SAW bersabda, li an yut'ana ra'su ahadikum bimikhyatin min hadidin khairun lahu min an yamassa imra'atan la tahillu lah. Jika salah seorang di antara kalian ditusuk kepalanya dengan jarum dari besi, lebih baik ketimbang dia menyentuh wanita yang tidak halal. Lebih baik ketimbang dia menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Jadi boleh kita silaturahim, tapi tidak ada berjabat tangan dengan bukan mahram. Bagaimana Islam mengharamkan segala jalan yang menyebabkan kepada perzinahan. Menahan pandangan mata juga diperintahkan, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakanlah kepada orang-orang beriman, laki-laki hendaklah mereka menahan pandangan mereka, mata mereka, dan menjaga kemaluan mereka. Dikaitkan antara pandangan mata dengan kemaluan seseorang, karena pandangan mata ini adalah anak panahnya iblis. Anak panah iblis menyerang kita melalui dari pandangan mata seseorang. Pertama melihat, ketika sudah terkesan dengan hati, maka mulai ya, ketika dengan lawan jenisnya saling melihat, saling senyum, saling sapa, berbicara, janjian, pertemuan, perzinahan. Ini yang disampaikan oleh para ulama, bagaimana tingkatan tahapan-tahapan syaitan di dalam menarik manusia untuk mendekati perbuatan zina. Wal'iyadzubillah. Jadi jika bagaimana solusinya dalam dinul Islam, ada proteksi dari diri kita sendiri dengan menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga, terus berusaha menjaga hati kita, dan kita harus hakul yakin, sadar sesadar-sadarnya bahwa zina itu rusak dan merusak. Termasuk pornografi sebagai salah satu penyebabnya, itu rusak dan merusak, tidak ada manfaatnya sama sekali. Ya, merusak fisik seseorang. Karena seorang sekali melihat dia hal-hal yang pornografi ini akan merusak sejumlah sel di otaknya. Secara ilmu kedokteran seperti itu. Dan di luar ini akan membuat dia menjadi malas, membuat dia hilang motivasinya untuk mencari sesuatu yang manfaat, sesuatu yang positif untuk kehidupannya, dan banyak hal yang merusak dunia seseorang. Dunianya rusak, terlebih lagi akhiratnya. Dia harus menyadari akan kerusakan hal itu, dan masalah ini detail dibahas oleh banyak ilmuwan yang konsen di bidang hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Silahkan yang lainnya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Penyebabnya adalah karena zuhud dunia. Terus yang jadi pertanyaannya, apa salah dunia itu sendiri bahwa untuk mensejahterakan
keluarga, umat juga tentunya. Nah ini batasannya apa? Baik. Jadi bukan zuhud dunia, hubbud dunia. Ujungnya. Ya. Hadis Thauban radhiyallahu an yang Nabi sallallahu alaihi wasallam yushaku an tada'a bikumul umam kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Nanti akan tiba waktunya manusia, umat-umat manusia ini akan mencabik-cabik, memperebut-rebutkan kalian sebagaimana orang-orang yang lapar memperebutkan makanan yang dihidangkan kepada mereka. Sahabat bertanya, amin qillatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah, apakah karena kita sedikit pada saat itu ya Rasulullah? Nabi SAW bersabda, la bal antum katsir walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sayl. Tidak, kalian banyak tapi kalian banyaknya seperti buih di lautan. Wala yakdzifan wala yanzi'anna Allah min qulubi aduwikumul mahabata minkum. Dan Allah Subhanahu wa taala mencabut rasa takut musuh-musuh kalian dari kalian. Ya, yang dulunya musuh Islam takut kepada kaum muslimin, di masa itu umat Islam yang banyak tapi seperti buih, sudah tidak ada lagi rasa takut orang kafir kepada umat Islam. Ya. Hanya cuma bisa ngancam, ngegonggong, tapi nggak bisa gigit. Ya, sudah ompong. Banyak tapi ompong. Macan-macan tua dan ompong lagi. Ya, cuma bisa gitu aja, tapi nggak bisa ngelakuin apa-apa. Ya, kalau motor itu keras suaranya, ketika masuk gigi nggak bisa kenceng larinya. Wala yakdhifannallahu fi qulubihimul wahn, dan Allah akan menanamkan dalam hati kalian al-wahn. Wa mal wahnu ya Rasulullah? Apa itu wahn? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Tapi pertanyaannya bukan hadis ini, tapi pertanyaannya, apakah salah cinta dunia tujuannya untuk ekonomi umat, ekonomi rumah tangga kita dan lain sebagainya? Salah. Apakah salah? Salah. Kalau cinta dunia salah. Ya, dan jangan sampai hati kita termakan berdalihkan untuk menjaga kemakmuran rumah tangga kita, maka kita mencari dunia sebanyak-banyaknya. Ini adalah bagaimana setan menipu hati seseorang. Karena cinta dunia apapun bentuknya salah. Kita telah mengkaji pada kajian ini sebelumnya, ya, bahwa tidaklah cinta dunia ini masuk dalam hati seseorang kecuali dunia ini akan menuntut seluruh agama dari orang tersebut. Jadi kalau sudah ada cinta dunia dalam hati seseorang, maka dunia akan meminta lamarannya adalah seluruh agama kita. Bukan berarti seorang muslim tidak boleh kaya. Ya, para sahabat, jangankan sahabat, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang kaya. Kita mengetahui bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedekahnya, ya, ghanimah hasil rampasan perang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah 20% dari total rampasan perang yang ada. Itu haknya Rasulullah SAW dan kerabatnya. Nabi, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, kita mengetahui kekayaan mereka. Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, yang beliau pernah satu pasukan penuh, beliau yang membiayai seluruhnya. Satu pasukan penuh, Jaisul Ushra, seluruhnya dibiayai, dibekali oleh Uthman bin Affan. Sampai Nabi SAW bersabda, sejak hari ini apapun dosanya Uthman nggak ada masalah. Ya, kalau kita dapat rekomendasi seperti itu, wah, insya Allah nggak bakal ke masjid. Ya, tapi Nabi SAW menyampaikan hal itu kepada Uthman bin Affan. Apa yang diperbuat Uthman sejak hari ini sudah dimaafkan oleh Allah SWT. Abdurrahman bin Auf dan para sahabat banyak kaya-kaya, tapi kekayaan mereka tidak masuk di hatinya, tidak cinta dunia. Dunia itu di kaki mereka, bukan di hati mereka. Mereka manfaatkan dunia untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mencari dunia untuk Allah, maka memanfaatkan segala kesempatan mencari dunia ini adalah untuk mencari ridhanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala peluang kesempatan ditimbang dengan syariat, halal tidak. Kalau tidak halal tinggalkan, walaupun sangat menggiurkan, walaupun sangat haram, menggiurkan, untungnya besar. Ya, investasi 1.000 rupiah baliknya 1 triliun. Ya, ada nggak ya? Ya,
Tapi haram, tinggalkan. Ya. Karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sudah mendapatkan harta itu, manfaatkan untuk sesuai. Kita ini akan ditanya oleh Allah, min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Tentang harta ini dari mana dia peroleh, kemana nanti dibelanjakan. Inputnya dari mana sumbernya, outputnya kemana. Maka dia menghitung semuanya, kemana ini, dari mana sumbernya, kemana dia belanjakan. Kalau sudah kaya raya, kelebihannya mau dimanfaatkan untuk apa? Ya, orang kaya ini tidak akan berlebihan menikmati dunia melebihi orang fakir, tidak. Berpakaiannya juga sama, cuman hanya nilainya saja yang berbeda. Tapi berpakaiannya sama. Gak mungkin karena kaya raya dia pakai 7 lapis baju misalnya, karena beda status, kaya. Atau keluar rumah sekaligus pakai 2 mobil. Ada? Satu. Rumahnya mendadak dia bisa ninggalin 6-7 rumah sekaligus yang dia miliki. Mau tanahnya ratusan hektar dan sebagainya, rumah yang ditinggalin dia satu itu. Dan rumah gede yang dia tempatin. Saya kadang berpikir kalau rumah besar, Masya Allah ya, 2 lantai atau 3 lantai bangunannya. Emang yang punya rumah tahu sisi-sisi rumah itu. Seringkali paling dia masuk rumah ke tempat paling ruang tamu, ruang makan, tempat tidur. Selesai. Sebagian besar tempat yang lain yang menikmati pembantunya dan tukang cleaning service-nya. Ya, sambil bersih-bersih di kolamnya dicoba sama dia. Ya. Bosnya yang punya rumah jarang-jarang. Karena pulang sudah capek dan semisalnya. Punya villa seperti itu, penjaganya lebih menikmati villanya orang tersebut ketimbang yang punya. Ya, kenapa? Karena kesempatan libur cuma Sabtu Minggu dan macet kalau ke puncak. Ya, jadi lebih baik apa? Disewain aja. Dia nggak sempat. Cuma setahun sekali kalau Lebaran, mumpung lagi kosong, nggak ada yang mau nyewa, dia nempatin di sana. Subhanallah, ini dunia. Semakin banyak bukan semakin membuat nikmat dia. Maka seorang yang beriman kepada Allah tahu, sadar lebihnya harta ini untuk kemana? Dititipkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Saya memiliki teman yang Masya Allah kaya raya dan zuhud. Kaya raya dan subhanallah zuhudnya luar biasa. Ada saya kaya raya, saya tahu banget. Ya, tahu banget. Kalau pernah sekali bermuamalah sama saya beberapa kali. Dia kebetulan dia banyak usahanya. Salah satunya adalah developer. Kebetulan saya juga sama di bidang itu. Salah satu proyeknya dia sudah habis kurang lebih 100 miliar, namun dia santai-santai saja, belum ada penjualan sama sekali. Ya, masih dibiarin dia. Tidak ada, biasanya rumahan, kalau saya biasa di perumahan, saya buat desain gambarannya dulu karena modal saya terbatas, saya jual gambar. Ya. Jadi ketika ada orang mau mulai memesan, saya bangunkan, baru setelah itu transaksi. Ya. Kalau beliau ini, Masya Allah, dia bangunkan full satu perumahan, baru dijual. Dan dia membayangkan rumah itu sesuai. Kalau misalnya saya layak tinggal di rumah itu, baru saya jual. Kalau nggak layak, saya akan bongkar habis bangunannya, dibangun lagi. Yang saya sering diskusi sama beliau, diskusinya tentang urusan agama, bukan urusan dunia. Dia punya kurang lebih, yang saya tahu ada 4 pesantren untuk hafdzul Quran, menghafal Al-Quran, dan semuanya digratiskan. Semuanya digratiskan, guru-gurunya impor dari Timur Tengah. Jadi sedikit guru-guru lokalnya, dia yang biayai semuanya. Bahasanya dia sering ngomong itu, jadilah talangnya Allah Subhanahu wa taala, pasti kita akan kebanjiran. Ya, kalau kita menyalurkan rezekinya Allah untuk yang lain, kitanya pasti kecukupan. Namun kalau kita sibuk yang memperhatikan diri kita saja, ya sebatas itu yang kita peroleh. Ini orang, insya Allah saya menilai beliau adalah seorang yang zuhud. Ya. Antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala tentang isi hati. Tapi bagaimana apa yang dia lakukan? Subhanallah, seperti itu. Gaya hidupnya sederhana, mobilnya tidak terlalu mewah, pakaiannya sebagai sederhana, tapi kelebihan hartanya semuanya untuk ibadah, untuk amal. Ketika buka usaha, dia memikirkan hal itu. Terus demikian, dia memikirkan apakah ini untuk maslahat umat atau tidak, terus demikian. Subhanallah. Itulah motivasinya orang yang beriman kepada Allah. Bukan berarti bahwa kalau sudah bertakwa, ya sudah cukup, mau ngapain lagi, sudah di masjid aja deh, nyiapin kuburan kita. Bukan seperti itu. Ya, kita beramal setinggi mungkin. Kalau orang kafir setinggi langit, kita lewat dari langit. Ya, sampai arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Cita-cita kita sampai surganya Allah, Jannatul Firdaus. Ya,
kita harus berjuang sebagaimana apa yang dilakukan oleh para sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan yang lainnya, yang mereka mengorbankan seluruh hartanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Itu mukmin dan tidak menempatkan dunia setetes pun di dalam hatinya. Mungkin ini ikhwatal iman. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semuanya. Perjalanan menuju negeri akhirat ini perjalanan yang paling jauh, tapi pasti kita menjalaninya. Ya, tidak ada seorang pun dari kita yang absen, nggak hadir di sana. Semua pasti kita hadir, pasti akan menjalani perjalanan akhirat itu. Dan apa yang Allah Subhanahu wa taala gariskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, siapa yang selamat, siapa yang celaka, tidak akan luput dari apa yang telah Allah gariskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Jadi jika ingin tahu, ada seorang bertanya kepada seorang yang soleh, bagaimana nanti status saya di akhirat, di surga atau di neraka? Lihat dalam Al-Qur'an. Lihatlah kepada Al-Quran. Sejauh mana perintahnya kamu jalankan, sejauh mana larangannya kamu tinggalkan. Seperti itu posisimu nanti di akhirat. Tidak akan luput dari itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Semoga Allah SWT memudahkan kita untuk menyelesaikan kajian ini, melanjutkan kajian-kajian sampai kepada pembahasan-pembahasan perjalanan ke negeri akhirat yang lainnya. Dan semoga Allah SWT memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita untuk bisa mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari, semakin memperbaiki hati kita untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa dengan sebenar-benarnya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.